Ada laki-laki ketemu dengan mantan tunangannya untuk melakukan kencan singkat alias ngasih jatah mantan. Awalnya memang atas dasar iseng-iseng aja, tapi berakhir dengan si laki-laki dilarikan ke rumah sakit sampai akhirnya kehilangan nyawa. Usut punya usut, ternyata ini disebabkan usaha super aneh dari pasangan ini untuk mencegah kehamilan ketika mereka hendak melakukan hubungan intim. Karena lupa bawa karet pengaman alias alat kontrasepsi, mereka menggunakan benda lain yaitu lem. Oke, langsung aja deh kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Laki-laki ini namanya Salman, asal India, usianya baru 25 tahun. Dia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis, kesadaran menurun dan napasnya tinggal satu-satu. Tim dokter langsung melakukan tindakan resusitasi yang sangat-sangat agresif. Mereka pasang berbagai alat bantu hidup ke tubuh laki-laki ini. Yang lebih mengerikan teman-teman, semua intervensi medis tingkat tinggi sekalipun gagal untuk menghentikan kerusakan di organ-organ dalam yang sudah meluas ke mana-mana. Dan satu persatu indikator monitor itu stop, semuanya ngedrop menandakan organ-organ vitalnya Salman mulai menyerah satu persatu. Dalam hitungan jam ketika masuk rumah sakit, Salman pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Dokter langsung tanya ke keluarga. Mereka cuma bilang kalau Salman itu tadinya diantar oleh temannya pulang dalam keadaan udah nggak sadarkan diri. Temannya Salman bilang dia tuh menemukan Salman terkapar nggak berdaya di semak-semak. Waktu Salman dibawa pulang kondisinya udah lumayan parah. Keluarga naruh Salman di kamar berharap dengan istirahat nanti Salman bisa sadar lagi. Tapi ternyata kondisinya terus ngedrop. Tatapan matanya kosong, dipanggil panggil nggak nyaut, dan akhirnya napasnya kedengaran berat seperti orang yang sedang tercekik atau mengorok. Nah, ini bukan gara-gara tidurnya pules ya teman-teman. Ngoroknya disebabkan otot saluran napasnya Salman udah kehilangan kendali. Lidahnya Salman sampai jatuh ke belakang menghalangi jalan napasnya. Kadang-kadang kesadarannya memang sudah sangat ngedrop. Panik melihat kondisi si Salman, keluarga akhirnya membawa laki-laki ini ke rumah sakit dalam kondisi udah dan semuanya udah terlambat. Salman akhirnya kehilangan nyawa karena kondisi tubuhnya memang udah terlalu parah. Dokter bilang ke keluarganya, tadi itu waktu kami meriksa tubuhnya Salman, ada yang aneh nih. Lubang buang air kecil Salman itu tersumbat. Waktu dicek sumbatannya itu gara-gara ada sisa lem kimia kuat yang udah mengeras. Karena jelas banget ya, ini adalah kasus kehilangan nyawa nggak wajar. Keluarga Salman langsung melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, mereka melakukan penyelidikan dan akhirnya ketahuan kalau Salman sempat ketemu dengan mantan tunangannya, kita sebut saja perempuan inisial A. Mereka kemudian mendatangi rumah A untuk dimintai keterangan. Dan A pun menceritakan semuanya. Jadi awalnya Salman sama A janjian untuk ketemu di sebuah hotel. Mereka dulu memang sempat tunangan tapi akhirnya putus. Mereka ketemu di hotel untuk mendapatkan jatah mantan. Nah, kemudian pihak yang berwenang ngecek nih CCTV di hotel itu. Kelihatan kalau Salman sama A masuk ke hotel dengan tenang, mereka santai sambil bercanda, nggak kelihatan sedikit pun ada tanda-tanda paksaan. Nah, tapi seperti banyak kasus forensik, yang namanya tragedi seringkali berawal dari keputusan yang sepertinya sepele. A bilang ke pihak yang berwenang, ketika mereka sampai di kamar, mereka mesan-mesan dan ditambah mereka menggunakan zat berbahaya. Jadi Salman sama A itu memang punya riwayat penggunaan zat-zat berbahaya. Dari itu, mereka tuh ngide untuk buat diri mereka tuh teler dengan menggunakan pemutih dan juga lem ekstra kuat. Singkat cerita, kesadaran mereka pun mulai terganggu. Mereka ingin melakukan hubungan intim, tapi kemudian mereka sadar kalau mereka lupa bawa alat kontrasepsi alias karet pengaman. Dan seharusnya mereka tuh langsung pergi keluar untuk membeli karet pengaman supaya semuanya dianggap aman. Nah, tapi nih, entah ini dari mana, mereka ambil jalan pintas yang ekstrim. Akhirnya inilah yang kemudian mencelakakan nyawanya Salman.
mereka dapat ide menggunakan lem ekstra kuat tadi untuk menyegel lubang organ intimnya Salman dengan harapan ketika berhubungan intim A enggak akan hamil. Kebayang nggak sih? Bahan kimia keras yang dirancang untuk merekatkan beton dan bahkan besi justru kemudian ditaruh langsung di jaringan mukosa alias selaput lendir paling sensitifnya manusia. Dan waktu itu udah pasti Salman merasakan nyeri luar biasa di organ intimnya karena luka bakar. Lem itu mengering dan mengeras melalui proses di mana molekul lem mengikat dengan cepat satu sama lain sampai akhirnya jadi padat. Proses berubahnya lem dari cair ke padat itu melepaskan energi panas dalam jumlah besar secara mendadak. Di kulit organ intimnya Salman yang sangat sensitif rasanya itu udah kayak kebakar di bagian lubangnya. Di saat yang bersamaan, zat berbahaya yang terkandung di lem masuk ke pembuluh yang ada di organ intimnya Salman. Zat ini terus mengalir bersama cairan tubuh ke seluruh tubuhnya Salman dan kemudian mulai kena ke saraf pusat dan juga organ vital yang lain. Kayak paru-paru, jantung, ginjal, semuanya kena. Dan A bilang dia nggak tahu pasti kapan kondisinya Salman mulai merosot. Karena tadi A juga udah setengah sadar. Nah keesokan harinya barulah temannya Salman tuh menemukan Salman terkapar nggak sadarkan diri. Keluarga Salman jelas nggak terima. Mereka menuntut A atas tindak pidana keteledoran mengakibatkan hilangnya nyawa. Jasad Salman pun kemudian diperiksa oleh dokter forensik. Dan ini hasilnya. Waktu diperiksa memang ditemukan adanya luka bakar di organ intimnya Salman. Tapi nggak ditemukan adanya sisa lem. Kemungkinan besar karena Salman sempat ditangani di rumah sakit yang dibersihkan oleh dokter. Organ-organ di tubuhnya Salman mengalami cedera sangat berat. Nggak ditemukan adanya sisa-sisa zat kimia berbahaya di tubuhnya Salman. Tapi dokter forensik mendapat laporan kalau Salman dan tunangannya menggunakan pemutih dan juga lem untuk kemudian mengganggu kesadaran mereka. Dan mereka menggunakannya dengan cara dihirup. Zat ini bekerja dengan sangat cepat ke dalam tubuh, tapi juga punya waktu paruh yang lumayan singkat. Kandungan kimianya akan menguap dan keluar dari aliran cairan tubuh melalui paru-paru dan kemudian dimetabolisme oleh hati. Semuanya terjadi dalam hitungan jam. Nah, karena Salman baru ditemukan gak sadarkan diri keesokan harinya dan sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya kehilangan nyawa, ada jeda waktu yang lumayan lama. Kemungkinan besar sisa zat itu semuanya sudah hilang. Atau bisa jadi juga masih ada, tapi jumlahnya berada di bawah batas ambang deteksi alat laboratorium. Nah, tapi ketika lambung Salman diperiksa, kelihatan ada cairan warna hijau pekat sebanyak 2 cc. Pihak berwenang dan tim forensik curiga kok ada reaksi peradangan hebat di lambungnya Salman. Cairan ini dan juga cairan empedunya pun jadi nggak normal. Sempat ada perdebatan nih, apakah Salman sempat meminum cairan memutih ketika dalam keadaan separuh sadar tadi. Kasus ini pun otomatis berubah. Dari yang tadi dugaan kecelakaan mengerikan gara-gara salah mengambil keputusan, menjadi misteri penyalahgunaan zat kimia yang parah. Dokter forensik menemukan kerusakan parah di organ hatinya Salman. Salah satu penyebabnya bisa jadi riwayat penyalahgunaan kimia berbahaya jangka panjang. Paparan zat berbahaya jangka panjang bisa menyebabkan hancurnya sel-sel di hati. Dan semuanya terjadi pelan-pelan. Waktu awal-awal sama coba-coba mungkin gak ada efek apa-apa. Hatinya tuh masih berusaha untuk berjuang mendetok zat-zat berbahaya itu. Tapi lama-kelamaan sel-selnya pun rusak. Sel yang rusak ini akan digantikan dengan jaringan parut atau malah penumpukan lemak. Nah, ketika cairan kimia keras atau misterius itu masuk ke tubuhnya di hari terakhir, hati Salman yang udah rusak kronis pun akhirnya nggak bisa lagi menyaring zat-zat tersebut. Hatinya menyerah. Terjadilah yang namanya kegagalan hati akut atau acute on chronic liver failure yang memicu luapan cairan empedu. Yang tadi ditemukan kan ada tuh 200 cc cairan warna hijau di lambungnya Salman. Nah, waktu Salman menghirup zat berbahaya dalam jangka waktu lama, terjadi juga kekurangan oksigen. Struktur sel otot jantungnya ikut rusak, kondisi jantungnya semakin lemah. Ini menyebabkan jantungnya itu rawan banget mengalami gangguan irama. Bahan kimia di zat-zat yang digunakan sama Salman nantinya akan dikeluarkan di ginjal. Nah, tapi ginjalnya lama-kelamaan juga menyerah.
karena dipaksa bekerja terlalu berat dan itu digempur terus-menerus. Akhirnya terjadilah syok atau kerusakan akut pada hari kejadian. Ginjal Salman ikut-ikutan menyerah. Tapi yang paling bahaya adalah kerusakan di otak. Zat yang dikonsumsi Salman terbawa oleh aliran cairan tubuh ke otak dan akhirnya merusak sel-sel saraf. Ketika Salman mengalami reaksi akibat zat berbahaya, otaknya nggak mampu mengirimkan sinyal rasa sakit atau sinyal bahaya yang cukup kuat. Dan Salman nggak kepikiran buat mencari pertolongan medis atau bahkan sekedar tetap terjaga pun dia tuh nggak bisa sama sekali. Dan Salman pun justru akhirnya kehilangan kesadaran saat ada di semak-semak. Bisa dibilang tindakannya Salman mengelem organ itu adalah pemicu dari serangkaian reaksi yang kemudian menghilangkan nyawanya. Pihak berwenang melakukan investigasi lebih dalam dan ternyata ini udah yang kesekian kalinya Salman dan menyalahgunakan zat-zat berbahaya. Dan mereka berdua ini memang punya kebiasaan yang sangat-sangat toksik, teman-teman. Mereka tuh suka ngide ya, mencampur berbagai macam cairan, berbagai macam kimia untuk dihirup uapnya. Tujuannya untuk mendapatkan efek gangguan kesadaran. Dan lebih mengerikan lagi, aktivitas ini udah berlangsung selama bertahun-tahun di kehidupannya Salman. Selama itu juga semua organnya rusak sedikit demi sedikit dan malam itu akhirnya menyerah sama sekali. Udah gak sanggup lagi. Salman dan atau mengira yang mereka lakukan itu gak berbahaya. Toh selama ini mereka nggak merasakan sakit tuh. Tapi ternyata teman-teman waktu itu kerusakan total di organ tubuh mereka itu hanya tinggal menghitung mundur. Waktunya Salman udah habis. Nggak tahu deh masih tinggal berapa lama lagi. Sang mantan tunangan ini sempat diamankan untuk interogasi mendalam. Tapi kemudian akhirnya dibebaskan dari dakwaan penghilangan nyawa karena tidak adanya unsur tindak pidana. Keluarga Salman merasa sedih banget karena ternyata teman-teman Salman adalah satu-satunya tulang punggung di keluarganya. Di rumahnya yang sederhana hanya ada 2 orang tuanya yang sudah usia lanjut. Ada 2 saudara perempuan yang seluruh hidupnya bergantung pada hasil kerjanya Salman. Waktu Salman menghembuskan napas terakhirnya, gara-gara tindakan absurdnya di malam itu, masa depan semua anggota keluarganya pun otomatis ikut terdampak dengan sangat-sangat besar. Kasus ini menunjukkan teman-teman kita nggak pernah tahu kapan nyawa kita akan hilang. Kadang-kadang kita ngerasa kuat, ngerasa tubuh kita tuh nggak mempan bahaya, padahal sebenarnya tubuh kita sedang rusak pelan-pelan. Sampai suatu saat akhirnya tubuh kita pun menyerah. Manusia memang punya kemampuan luar biasa untuk bertahan. Tapi ingat, setiap paparan zat berbahaya tetap meninggalkan jejak yang suatu saat bisa berubah jadi bencana. Keputusan yang seakan-akan sepele dalam hitungan menit kadang-kadang bisa memicu konsekuensi yang berlangsung seumur hidup. Kasus Salman tadi menunjukkan pentingnya memahami resiko medis sebelum melakukan eksperimen berbahaya apalagi ke tubuh kita sendiri. Dan yang paling menakutkan teman-teman, ancaman terbesar sering banget itu bukan keputusan fatal dalam satu malam, tapi kebiasaan buruk yang pelan-pelan menghancurkan tubuh kita sendiri.